itu kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Walaupun kita masih belajar di rumah sampai saat ini ya. Ingat, kalian harus tetap semangat, jangan pernah bosan ya. Kalian ikuti pembelajaran dalam video ini dari awal sampai akhir ya anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, kalian siapkan dulu buku pelajarannya, terutama buku catatan dan juga alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting pada pembelajaran kali ini agar kalian lebih mudah untuk mempelajarinya. Baiklah anak-anak, kalau sudah siap semua peralatannya, marilah sekarang kita ikuti pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 3. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari wujud benda. Salah satu wujud benda adalah padat. Berikut sifat-sifat benda padat. 1. Benda padat memiliki bentuk tetap. Bentuk benda padat selalu tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Sebagai contoh, pensil. Pensil tidak berubah bentuk ketika diletakkan di atas meja. Pensil juga tidak berubah bentuk ketika diletakkan di tempat pensil. 2. Ukuran benda padat tetap. Ukuran benda padat tetap meskipun diletakkan di berbagai tempat. Sebagai contoh, pensil mempunyai panjang 15 cm. Saat pensil diletakkan di dalam botol atau gelas, ukuran pensil tetap 15 cm. Ukuran pensil tidak bertambah dan juga tidak berkurang. 3. Volume benda padat tetap. Volume benda padat tetap meskipun diletakkan di tempat berbeda. Sebagai contoh, volume buku diletakkan di atas meja tetap. Volume buku diletakkan di kardus juga tetap. Menyelesaikan masalah tentang jarak. Perhatikan denah berikut. Berapa meter jarak rumah Sinta dan rumah Ima? Jawab. Jarak antara rumah Sinta dan rumah Ima sama dengan jarak rumah Sinta dan pasar swalayan ditambah jarak rumah Ima dan pasar swalayan sama dengan jarak rumah Sinta dan pasar swalayan 200 meter ditambah jarak rumah Ima dan pasar swalayan 1000 meter sama dengan 1200 meter. Jadi jarak antara rumah Sinta dan rumah Ima adalah 1200 meter. Lalu, berapa meter selisih jarak antara rumah Sinta ke pasar swalayan dan rumah Ima ke pasar swalayan? Untuk mencari selisih, caranya adalah dikurangi. Berikut caranya. Jawab. Selisih jarak antara rumah Sinta ke pasar swalayan dan rumah Ima ke pasar swalayan sama dengan 1000 meter dikurangi 200 meter sama dengan
800 meter. Jadi, selisih jarak antara rumah Sinta ke pasar swalayan dan rumah Ima ke pasar swalayan adalah 800 meter. Menirukan gerak tari berdasarkan dinamika. Gerak tari berkelompok harus dilakukan dengan kompak. Gerak tari yang dilakukan berdasarkan waktu, ruang, dan tenaga. Perhatikan gambar berikut. Cara melakukan gerak tari tersebut. Kaki menapak lantai. Kedua tangan direntangkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian, kedua tangan ditekuk ke depan dada dengan hitungan 1 sampai 4. Dinamika waktu gerak tari tersebut. Gerak tari dilakukan dengan hitungan 1 sampai 4. Dinamika ruang gerak tari tersebut. Berdiri sejajar di atas panggung, lalu membentuk formasi membentuk huruf V. Dinamika tenaga gerak tari tersebut. Kaki menapak lantai dan kedua tangan direntangkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian kedua tangan ditekuk ke depan dada. Tenaga yang digunakan sedikit. Perhatikan gambar gerak tari berikut. Cara melakukan gerak tari tersebut. Kaki jinjit, berlari kecil memutari panggung. Posisi tangan direntangkan ke kanan dan kiri. Kemudian, tangan ke atas dengan hitungan 1 sampai 2. Dinamika waktu gerak tari tersebut. Gerak tari dilakukan dengan 1 sampai 2 hitungan. Dinamika ruang gerak tari tersebut. Berlari memutari panggung. Dinamika tenaga gerak tari tersebut. Kaki jinjit dan berlari kecil memutari panggung. Gerak tari dilakukan dengan banyak tenaga. Perhatikan gambar gerak tari berikut. Cara melakukan gerak tari tersebut. Berdiri berjajar dengan kaki jinjit. Tangan direntangkan ke kanan dan kiri. Kemudian jongkok dengan kaki tetap jinjit. Tangan ditekuk ke depan dada dengan hitungan 1 sampai 2. Dinamika waktu gerak tari tersebut. Gerak tari dilakukan dengan 1 sampai 2 hitungan. Dinamika ruang gerak tari tersebut. Berdiri berjajar di atas panggung. Dinamika tenaga gerak tari tersebut. Berdiri dan jongkok dengan kaki jinjit. Gerak tari dilakukan dengan banyak tenaga. Ya, itu tadi anak-anak pembelajaran kita kali ini. Sudah ada beberapa hal yang kita pelajari kali ini. Di antaranya, kita telah mempelajari tentang sifat-sifat benda padat. Nah, sifat-sifat benda padat itu diantaranya benda padat itu memiliki bentuk tetap. Lalu benda padat juga memiliki ukuran tetap. Dan juga benda padat memiliki volume tetap. Tadi juga sudah diberikan contoh-contohnya ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang menyelesaikan masalah tentang jarak. Nah, itu tadi tentang jarak. Kalian sudah tahu ya, satuan untuk jarak itu kilometer dan meter.
Tuh. Nah, ini sebagai tugas. Nah, sekarang ada tugas ya. Kalian nanti kerjakan di buku tugas atau di buku catatan. Ini tugasnya. Kerjakanlah soal-soal berdasarkan denah. Perhatikan denah berikut ini. Ini ya. Lalu kalian kerjakan soal ini sesuai denah. Nomor 1. Berapa jarak rumah Adi? Berapa jarak antara rumah Adi dan rumah Reno? Itu soal nomor 1. Nomor 2. Berapa selisih jarak rumah Adi ke rumah Wida dan rumah Reno ke rumah Wida? Nah, itu ya. 2 soal itu. Kerjakan sesuai denah dan tulis juga caranya. Nah, ini caranya. Itu ya, diingat ya. Soalnya lalu kerjakan sesuai denah dan juga tulis caranya. Nanti kalian foto, kirimkan ke Pak Oki tugasnya. Itu ya. Lalu kita juga telah mempelajari tentang dinamika gerak tari ya. Gerak tari berdasarkan dinamika. Ada yang dinamika waktu, ruang, dan juga tenaga. Ya, itu ya anak-anak pembelajaran kita kali ini. Ingat, kalian harus tetap semangat dan juga tetap sehat, menjaga kesehatan, makan makanan bergizi. Ya anak-anak, baiklah pembelajaran kita hari ini